5 jam yang lalu ada pertanyaan dari Ratu Septiana Azura. Bagus banget ya. Assalamualaikum Pak, mau tanya Pak, kalau mau buat akses wifi dengan hotspot bisa satu kampung dengan pemancar wifi yang bisa connect langsung ke HP dengan kekuatan stabil, alat apa yang disediakan? Seru nih urusannya. Saya gambar aja ya, paling gampang ya. Oke, sorry. Jadi kita sudah punya internet. Internetnya sudah berhasil ditarik ke salah satu router di kampung itu misalnya. Ini routernya bisa macam-macam. Kalau internetnya pakai 3G atau apa, salah satu yang bagus mungkin Mikrotik kali ya. Di sini. Jadi kita punya router Mikrotik di sini. Kalau mau lihat barang, kalau yang murah MiFi. Tapi itu asumsi sinyal bagus kalau MiFi. Kalau sinyal jelek pakai Mikrotik. Mikrotik 4G kali ya. Ada yang bentuknya, nah ini dia makhluknya, ini LGH4 4G kit. Ini Mikrotik tapi dia sudah ini alatnya yang antena ini buat nembak, ini sih buat nembak 4G nya. Coba bisa dilihat nggak makhluknya seperti apa. Mikrotik. Jadi makhluknya seperti itu, pakai antena parabola gitu ya. Jadi bagus sih sinyalnya. Jadi sinyalnya bagus banget, kuat banget. Ini dia makhluknya. 21 dBi gain untuk remote area. Harganya harusnya cukup inilah. Colokannya apa ya? PoE. Berarti colokannya ini kabelan keluarnya. Dia bisa frekuensinya bisa banyak nih. Tergantung 4G-nya pakai frekuensi berapa dia bisa kejar. Oke. Dari Ethernetnya 10-100. Oke. Jadi makhluknya seperti itu. Mikrotik apa tadi? LGH. Lupa namanya tadi. LHG 4 LHG 4G kit. Kalau yang bagus ya LHG 4G. Jadi bentuknya itu. Nah, ini keluarnya kabelan ke belakang. Di sini baru urusannya. Sekarang kita bisa pasang wifi di sini. Hotspot. Banyak hotspot nih. Hotspotnya banyak. Yang perlu kita catat di hotspot itu adalah kalau mau bagus nih ya, kalau mau langsung handphone bisa connect, handphone tidak ditambahin apa-apa, bisa connect. Hotspot punya kemampuan sekitar 10-20 meter lah, kalau mau yang aman ya, 10-20 meter aman, dan 10-20 klien. Jadi cuma 10-20 HP kalau WhatsAppan. Kalau nge-web biasa, kalau YouTube tewas langsung dia. Jadi jangan ngizinin handphone di kampung itu buat YouTube. Kalau mau enak, jadi konfigurasinya ini access point semua nih. Ini AP hotspot semua. AP itu access point ya. Access point. Jadi ini disambungin pakai kabelan semua. Jadi di sini pasangin switch. Di sini pasangin switch atau hub atau switch lah. Ini saya tulis hub bukannya apa, soalnya pendek. Kalau switch ntar ketikannya bablas. Jadi di sini pakai kabelan semua di sini. Jadi ini masuk kabelan. Di sini masuk kabelan ke sini, ini masuk kabelan ke sini.
masuk kabelan ke sini, masuk kabelan ke sini. Jadi coveragenya cuma 10-20 meter, ada 10 klienan lah yang bisa connect. Kalau WhatsApp doang, kalau nge-web biasa doang. Kalau udah YouTube, tidak rekomen langsung, tewas ini semua. Mati dia kalau YouTube, ininya tewas juga sebelah sininya kalau YouTube. Jadi kalau YouTube jam 2 pagi, jadi kalau habis Anda sholat tahajud, bolehlah YouTube sejam lah. Nah, supaya aman dari makhluk-makhluk yang senang banget sama denger lagu atau YouTube dan sebagainya, sarannya di sini bikinin server lokal. Untuk video atau lagu. Oke. Ini sambungin ke sini. Nah, kira-kira gitu. Sekarang pertanyaannya, hub tuh seperti apa, harga berapa? Kita lihat harganya semua ya. Nah, ini coba lihat di toko-toko online lah, Shopee. Yang murah katanya Shopee sih sekarang. Apa tadi? Mikrotik LHG 4G. Ini dia makhluknya, harganya segini. Kok isi 3 pack? Huh? Oh, ini 1 biji sama TP-Link 1 juta tuh, ini dan TP-Link. Oh, jualnya gitu dia. Jualnya dibundling sama dia. Ini dan itu gitu ya. Ya udah, Anda survei lah. Nah, ini makhluk-makhluknya ya. Jadi dijual sama TP-Link ini di Surabaya 1 juta, ini udah Mikrotik plus TP-Link ini. Ini hotspotnya nih. Hotspot yang ini yang saya maksud nih. Hotspot yang ininya TP-Link. Jadi 1 juta udah dikasih 1 ini. Di hotspot ini udah ada hubnya. Jadi sudah ada hubnya. Hub ini udah dimasukin dalam access point hotspot ini, dan user di sini udah ada. Jadi ini udah lengkap, 1, 2, 3 unit ini udah jadi 1, di sini 1 juta. Jadi barangnya 1 juta yang ini harganya. Beres ya. Nah, terus bagaimana dengan access point yang lain? Anda bisa cari aja sekarang WiFi access point. Bisa beli 3 sekaligus atau berapa. Jangan beli yang repeater ini. Ini bikin susah orang ntar. Jadi mendingan beli. Nah, ini harga-harganya udah kayak gini sih. Kan kok 5G sih? Ini kayak gini nih. Ini 200 ribuan. Jadi beli yang kayak gini ya, 200 ribuan, tarikin kabelan ke situ. Atau ini yang lebih mahal nih. Cari yang 200 ribuan aja lah. Ini kayaknya oke juga nih. Sekarang mereknya Tenda yang lagi gila kayaknya ya. Yang harga-harga kayak gini nggak rekomen sih. Ya kalau mau bagus banget oke lah. Cuman kalau mau ini nggak. Jadi carinya kayak gini ya. Yang kayak gini oke lah. Oke. Tapi ini di Medan. Coba saya langsung Tenda. Ini Tenda semua yang dikeluarin. Yang murah aja. Nah, kalau kita mau di luar ruangan, pakainya seperti ini. Kalau di luar. Kenapa pakai ini? Dia kena hujan nggak korslet. Kalau yang tadi kena hujan korslet. Jadi tergantung. Kalau dalam ruangan kita bisa 150.000, 100 berapa, udah harganya udah mulai harga gila-gila, 160.000, 160 ribuan lah kira-kira. Kalau yang di luar harganya sekitar 400-an nih, 400-an buat di luar. Oke. Jadi ini ada 2 versi, ada yang di luar, ada di dalam. Di dalam harganya sekitar 160.000, luar sekitar 400 ribuan. Oke. Cuman jarak 10 meter dari situ aja. Jadi di kampung itu perlu bikin banyak sih sebenarnya. Kalau mau HP langsung connect ya, tanpa tambahan antena, jadi perlu bikin banyak. Oke, jadi harganya kira-kira gitu. Ini tadi udah 1 juta, yang ini tergantung mau di dalam di luar.
kabelan itu sekitar 2.000 atau 3.000 perak semeter gitu ya. Coba kabelan tuh bisa macam-macam harganya. Ini 20 meter 60.000, jadi 3.000 perak, 3.000-an semeter kira-kira ya. Iya, 3.000 meter, 3.000 rupiah per meter kira-kira. Jadi harganya sekitar segituan lah kabelan tuh. Ini 15 meter 22.000. Ini ada yang jual, bisa beli satu box sekalian, kalau nggak salah 100 meter atau berapa satu box. Ini 20 meter. Ini satu box nih 400.000. Berapa meter ya, nggak tahu, lupa. Terus crimping sendiri ya. Oke. Jadi Anda bisa milih mau beli ketengan, meteran, atau box langsung. Kalau satu kampung mendingan beli box, tarik aja seenak jidat. Oke. Jadi kira-kira gitu. Beres ya? Ini kabelan. Udah ada. Nah, sekarang yang jadi masalah bagaimana cara bikin server makhluk server ini buat video atau lagu. Oke. Servernya bisa pakai PC second PC bekas-bekas segala macam yang nggak dipakai, atau laptop bekas nggak dipakai. Cuman yang jadi masalah kalau mau dijalanin 24 jam, pastikan pendinginnya bagus, jadi kipas angin apa segala macam bagus di situ ya. Nah, cara bikinnya diterangkan di sini. Kalau Anda suka dengan YouTube, Anda bisa masuk ke channel YouTube saya. Oke. Masukin file server. Nah, ini diterangkan cara bikin file sharing server yang di sini. Pakai Ubuntu 20.04. Ini file sharing intinya. Jadi kayak Windows file sharing, cuman yang ini bukan Windows, ini makanya Ubuntu file sharing. Harddisknya bebas, harddisk apa aja bisa ditaruh juga boleh. Harddisk yang nggak dipakai bisa dimasukin, yang masih hidup ya. Ini juga ada cara membuat YouTubean lokal. Ini kalau ini cara ngukur nih. Ini cerita tentang perpustakaan digitalnya saya. Jadi intinya sih bikin file sharing doang di komputer itu. Bisa pakai Ubuntu, bisa pakai apa aja. Program yang dipakai adalah Samba. Kalau Anda pengen lihat teknik detailnya, bisa lihat di sini di wiki saya. Kata kuncinya Samba sih sebenarnya. Ini Samba. Cara installnya ada di bawah biasanya. Ini dia. Instalasi Samba segala macam, instalasi sama konfigurasi SMB. Nah, inilah. Cara installnya cuma gini doang sih, udah. Ceret, selesai. Satu kalimat. Jadi install sistem operasinya Linux, terus install ini. Paling kita perlu konfigurasi nama file sharingnya apa segala macam. Sarannya apa sih namanya? Video-video, lagu-lagu segala macam ditaruh di sana. Ini cara sharing. Jadi kita sharing folder ini dan dilihat sebagai user nama apa. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, kalau saya di rumah kebetulan ada berapa total ya? Nggak tahu, lupa ya. Hampir 20-an tera sih harddisknya. Cuman itu backup satu sama lain. Jadi sebenarnya efektifnya cuma sekitar 10-an tera. Ini saya kasih lihat aja. Var data. Library 4 adalah video-video saya yang di YouTube. Ada di belum ditempel. Belum saya tempel nih berarti. Yang ini udah nempel, yang itu nggak ditempel. Nah, ini buku-buku. Kalau ini buku kebetulan ya saya. Jadi bebas sih mau naruh buku, video, lagu segala macam. Di sini contoh buku-buku tentang energi yang bukan bensin. Jadi ini ada biofuel, ada solar tuh maksudnya energi tenaga matahari. Coba kita cari build your own solar panel. Ini bikin sendiri solar panel. Solder lu emang enak. Diterangin di sini.
Jadi buku-bukunya ada sih. Kalau saya lebih banyak buku ya, bukan video. Jadi banyaknya buku sih kebanyakan. Kalau kami di rumah kebanyakan buku. Cuman anak-anak saya pada protes mulu udah. Mereka lebih senang game daripada buku. Parah. Susah majunya bangsa ini kayaknya. Gitu ya kira-kira. Wah, ini bener-bener bikin sendiri, solar panelnya keren, Bo. Itu ya. Jadi kira-kira gitu tekniknya. Dan sangat sederhana banget sih bikinnya. Oke. Jadi kita bisa lihat. Oh, ini saya tulis dulu nih internet di sini. Jadi diulang, Anda butuh mikrotik. Mikrotik bisa diganti sama WiFi. Kalau sinyalnya bagus, bisa diganti WiFi. Internetnya tidak harus 4G. Kalau bisa dapetin yang internet yang lain juga bisa sih sebenarnya. Ini tidak LHG 4G jadinya, diganti aja sama mikrotik yang lain. Oke. Ini sambungan ke internet. Terus hubnya sama access point bisa jadi satu, tadi ada yang jadi satu, harganya 2, ini 1 juta total, ini sama TP-Link ini 1 juta, kemudian disebarin ke sini, ini masing-masing 150 ribuan. Oke, ditarikin kabelan ke sini, kabelan 3.000 perak semeter. Oke, servernya bisa server komputer secondan, komputer yang nggak dipakai, bisa laptop yang nggak dipakai juga bisa. Yang penting masih hidup, pastikan aja pendinginnya masih bagus, gitu aja. Yang penting pendingin. Kalau di komputer yang penting pendingin dah. Kalau nggak dingin jebol aja. Jadi kalau mau umurnya panjang, semua peralatan ini jangan kena debu, karena debu akan membuat panas itu susah ditarik. Jadi kayak baling-baling buat dinginin segala macam jadi lebih lambat kalau kena debu. Jadi debu sama suhu kalau bisa jangan terlalu panas. Kalau desanya di gunung mungkin lebih enak karena kemungkinan debunya sedikit, suhunya dingin. Jadi lebih awet sebenarnya peralatan elektronik. Cuma tinggal masalah ini aja, kelembaban. Kalau soalnya di gunung itu lembab biasanya, banyak hujan segala macam. Jadi udah alatnya cuma gini aja buat di desa. Mudah-mudahan bisa memberikan jawaban buat Mbak siapa nama tadi? Sini ya. Mbak Ratu Septiani Azura. Oke, tentang cara membuat hotspot kecil di kampung. Oh, lupa saya. Untuk jarak jauhnya tidak harus kayak gini ya. Anda bisa lihat juga di video-video saya yang lain. Kita untuk jarak jauhnya bisa menggunakan peralatan seperti Ubiquiti segala macam. Untuk ratusan kilometer kita bisa sambungin sih sebenarnya. Jadi itu nyambung ke sini ntar ya. Cuman kalau ini saya asumsinya pakai 4G. Kalau 4G-nya nggak ada sama sekali ya kita bikin aja pakai peralatan yang diterangkan di channel saya juga sih di sini. Cuman masuk ke playlist ini ya, internet untuk desa. Nih, internet untuk desa yang ini. Kesempatan ini saya akan mencoba. Ya, matiin dulu. Jadi kalau Anda masuk internet untuk desa, banyak sekali diterangkan teknik-teknik buat jaringan wireless jarak jauh banget. Nih kalau dilihat-lihat banyak nih. Nih, 500 Mbps antar desa ke mana gitu. Waduh, banyak sekali. Jadi Anda punya pilihan jarak jauhnya sih sebenarnya. Tidak harus pakai 4G juga. Jadi 4G bisa kita ganti pakai peralatan yang jarak jauh, terus belakangnya yang buat nyebarin ke handphone seperti ini. Gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab buat Mbak Ratu Septiani.